Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris apakah semua yang sudah hadir? Hadir. Saya wah bagus sekali. Sebelum itu, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, coba kalian cek di bawah meja kalian atau di dalam laci kalian, apakah terdapat sampah mohon untuk dibuang dulu agar pembelajaran kita efisien. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada langsung baiklah. Sebelum itu, Ibu akan bertanya ke kalian, saat kalian berangkat ke sekolah, kalian ngapain aja? Siap-siap. Setelah kalian bangun tidur, kalian ngapain? Terus mandi. Kemudian apa lagi? Mandi. Sarapan. Baju. Oke, itu merupakan bagian dari materi pembelajaran kita kali ini loh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Pernah dengar kata teks prosedur? Pernah. Jadi teks prosedur ini salah satu sama dengan arti dari pembelajaran IPA. Tentang langkah-langkah membuat sesuatu atau ada kaitannya dengan pembelajaran IPA atau fisika. Oke, pembelajaran kita ialah sebelum itu tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat mengidentifikasi struktur yang terdapat di dalam teks prosedur. Kemudian itu kalian membuat teks prosedurnya secara kreatif dan menarik dan kalian dapat menemukan ciri-ciri yang ada di dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur ialah sebelum itu di dalam teks prosedur terdapat pengertian, struktur, ciri-ciri, langkah-langkah, dan cara membuat teks prosedur. Pengertian teks prosedur menurut para ahli, kalian bisa baca. Jadi teks prosedur itu ialah suatu teks atau aktivitas langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Sesuatu sini misalnya ialah suatu kegiatan boleh, suatu aktivitas boleh dikatakan teks prosedur. Di dalam teks prosedur kalian membuatnya yang kalian butuhkan sebagai panduan agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah yang kalian buat. Kemudian di dalam teks prosedur terdapat strukturnya. Ada 5. Yang pertama judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Saat kalian membuat teks prosedur, pastikan kalian menentukan 5 struktur dari teks prosedur. Yang pertama judul. Judul di sini sangat penting karena hal utama yang kalian lakukan itu apa. Kemudian tujuan. Setelah kalian membuat teks prosedur, kalian menentukan tujuan. Tujuan di sini ialah kalian setelah kalian melakukan itu tujuannya untuk apa sih? Misalnya tentang membuat mie tadi, tujuan kalian membuat mie ialah menghasilkan suatu makanan. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang kalian butuhkan dalam teks prosedur. Alat dan bahannya misalnya kalian membuat mie tadi seperti apa alat yang kalian butuhkan saat membuat mie? Panci. Panci, apa lagi? Air. Kemudian Kompor gas. ya, itu merupakan alat atau persyaratan yang kalian butuhkan dalam membuat teks prosedur. Setelah kalian
Oke, sangat betul sekali. Yang disebutkan oleh teman kalian tadi, yang Inang tadi merupakan bagian dari tes prosedur sederhana. Tes prosedur sederhana nanti akan setelah kita bahas dari struktur ini. Setelah tes prosedur langkah-langkah tadi, kemudian penutup. Penutup di sini bersifat opsional karena saat kalian melakukan atau mengerjakan sesuatu itu boleh adanya penutup. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham. Paham. Ya, Bu. Sebelum itu mari kita mohon berdiri dulu. Kita tes semangatnya dulu. Apakah semuanya masih semangat? Mohon berdiri dulu. Ya, Bu. Tahu bentuk semangat? Tahu. Kita mulai ya. Bentuk semangat. Nah, Sekali lagi bentuk semangat. wah, nah, Oke, mohon dulu. Setelah struktur, kita akan mempelajari ciri-ciri yang terdapat di dalam tes prosedur. Yang mana pertama menggunakan kalimat perintah. Seperti kalian yang telah melakukan atau membuat sesuatu tadi, kalian harus menyertakan kalimat perintah. Seperti tuangkan bumbu di dalam piring. Ada contoh lagi? masukkan air ke dalam panci. Oke, itu sangat betul. Kemudian terdapat panduan yang harus kita lakukan. Pernah menemukan contoh teks prosedur di dalam di samping kemasan makanan? Nah. Itu merupakan bagian dari ciri-ciri teks prosedur. Kemudian menggunakan kata kerja aktif seperti dan, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Dan menggunakan kata konjungsi seperti kata penghubung apa? Misalnya atau ya, sangat baik. Kemudian terdapat aturan dalam kegiatan. Aturannya harus terrinci, terstruktur. Kemudian terdapat kata kerja waktu seperti saat memasak mie minimal waktunya berapa menit? 5. Dan yang terakhir, 3 menit, Bu. terakhir terdapat kegiatan yang dilakukan secara urut. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri? Paham. Paham, Bu. Kemudian tes prosedur ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada tes prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Yang disebutkan Ina tadi merupakan contoh dari tes prosedur sederhana karena langkah-langkahnya terdiri 2 atau 3 langkah saja. Tes prosedur kompleks itu sering
You are my honey bun sugar plum, humpty Dumpty. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrops, snoop snookums. You're the apple of my eye, and I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing your song to you because you are so dear. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Tadi video tugas kalian di rumah. Tugasnya ialah kalian membuat suatu eksperimen. Kalian kerjakan dalam bentuk video, nanti dikumpul di dalam grup kelas kita. Kemudian tugas yang kedua, kalian membuat suatu kerajinan tangan. Tugasnya dikumpul minggu depan. Insya Allah kita akan masuk. Jadi pembelajaran kita kali ini ialah tentang pengertian teks prosedur. Apa itu pengertian teks prosedur? Teks yang Teks berskala berskala langkah. Sekali ini. Kemudian ciri-ciri teks prosedur ada apa saja? Ya, betul. Ciri-ciri teks prosedur ada berapa? Ada 3, 1. Teks prosedur sederhana, kompleks, dan yang terakhir teks prosedur protokol. Oke, sampai di sini kalian bisa membuat teks prosedur itu? Bisa banget. Bisa. Jadi minggu depan kalian buat teks prosedurnya, dikumpulkan dalam bentuk cetak atau video. baik Ibu. Oke, jadi jika kalian merasa tidak bisa melakukan teks prosedur, maka kalian harus semangat, harus bisa bahwa kalian bisa dan kalian itu pasti bisa. Yang penting kalian belajar.